Oke, kita buka aplikasi Excel-nya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari yang bagian dari program Microsoft Excel ini. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar membuat tabel sederhana atau laporan keuangan sederhana menggunakan program ini. Nah, di sini apakah ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran sebelumnya? Oke, kalau tidak ada, kakak lanjutkan. Nah, yang pertama-tama kita akan sama-sama membuat judul dari laporan kita. Nah, jika kita di program Microsoft Word, sebelumnya kalau kita ingin membuat judul atau kita mengetik sesuatu, itu bebas, langsung kita klik di area kertasnya, maka otomatis kita bisa mengetik. Nah, jika di program Excel ini lebih kompleks karena halaman kerja kita terdiri dari sel-sel ini, dari kotak-kotak ini. Nah, otomatis jika kita mengetik judulnya misalnya seperti ini, otomatis teks ini akan hanya terletak di satu kotak ini aja. Jika kita ngetik di sini, otomatis tulisan dari laporan keuangan ini akan terpotong. Nah, caranya agar kita bisa mengetik judul ini supaya terlihat jelas, kita harus menggabungkan beberapa kotak ini. Nah, caranya kita blok dulu kotaknya. Di sini kakak bikin kotaknya sebanyak 5 baris, 5 kolom dan 3 baris. Nah, kita blok dulu, lalu kita gabungkan dengan mengklik icon Merge and Center. Nah, maka otomatis sel-sel kita akan bergabung menjadi satu sel ini. Di sini kita bisa mengetik judul yang kita inginkan. Sekarang kakak ingin mengetik judulnya laporan keuangan. Toko buku Immanuel. Nah, otomatis judulnya akan terletak di tengah, dan jika kita mengetik di sel lainnya, otomatis teks ini tidak akan terpotong. Nah, sekarang kita buat judul dari per tabelnya ini, bagian-bagiannya. Yang pertama kakak ketik nomor, nama barang, jual, di sini kakak ganti jadi modal aja dulu, atau harga beli, lalu harga jual, dan stok. Oke. Nah, ini berhubung teksnya banyak yang terpotong dari perbagian ini, kakak akan ubah ukuran dari barisnya ini. Nah, dengan cara kita blok dulu area yang akan kita ubah ukurannya, lalu kita pilih icon format, lalu kakak pilih auto fit column width. Nah, jika ada ingin mengubahnya secara manual, adik bisa langsung klik column width, tapi kakak ingin langsung auto aja, jadi otomatis nanti ukuran dari kolom ini akan mengikuti dari teksnya ini. Langsung kakak klik auto fit. Nah, otomatis ukuran dari kolom kita akan berubah seperti ini, menyesuaikan dengan ukuran teksnya. Sampai di sini apakah adik mengerti?
Jika mengerti bisa kasih reaksi jempolnya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi menginput data dari barangnya. Di sini kakak ingin kasih stoknya sampai 5 aja. Nama barangnya ada buku, pensil, pulpen, penghapus, dan penggaris. Nah, untuk masing-masing modalnya kakak akan beri harganya. Untuk bukunya misalnya 3.000, pensilnya 1.000, pulpennya 1.500, penghapusnya 500, dan penggarisnya 2.500. Nah, untuk harga jualnya, untuk buku kakak beri harga 4.000, pensilnya 1.500, pulpennya menjadi 2.500, penghapusnya 1.000, dan penggarisnya 3.500. Nah, untuk stoknya kakak akan isi buku menjadi 10, pensilnya ada 30, pulpennya 30, penghapusnya 35, dan penggarisnya sebanyak 15. Nah, sampai di sini apakah adik-adik mengerti? Adik-adik bisa mengubah jenis itemnya, modalnya, harga jual, dan harga stoknya sesuai dengan keinginan kalian. Karena kakak di sini hanya memberikan contoh saja. Dari itu nama toko bukunya itu kalian bisa ubah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, sampai di sini untuk laporan keuangan sederhana kita sudah jadi. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah tampilan dari laporan keuangan kita. Karena jika kita bikin seperti ini aja, otomatis jika kita print, tampilannya akan menjadi seperti ini aja, kosong gini. Otomatis jika kalian cetak, otomatis kalian akan bingung dalam membaca laporan keuangan ini. Untuk merapikannya, kita yang pertama-tama kita akan memberikan garis di antara tabel-tabel ini. Nah, caranya kita blok dulu, atau kita pilih objek yang akan kita berikan garis. Dengan cara kita blok dulu yang bagian yang kita akan garisin, kita beri garis. Lalu kita pilih bottom border. Kita klik yang panah di bawahnya ini. Nah, di sini ada berbagai macam garis, seperti garis bawah tabel, garis atas, garis kiri, garis kanan, atau tidak memberikan garis sama sekali, atau memberikan garis ke semuanya. Nah, di sini kita akan memberikan garis ke semua sisi yang ada di tabel ini. Kita pilih all borders. Nah, otomatis garis dari tabel kita sudah jadi. Nah, di sini kakak ingin mempertebal bagian yang penting ini, seperti nomor, nama barang, modal, harga jual, dan stok ini menjadi lebih tebal. Caranya kita klik satu persatu di nomor, lalu kita pilih lagi all bordersnya nih, yang kita pilih tick box border, jadi mempertebal. Otomatis tabel yang di bagian nomor ini akan menjadi tebal. Begitu pula di nama barang, kita ubah juga. Jika adik-adik sudah modenya menjadi tick box border, kita langsung klik aja, tidak perlu mengklik panah yang ada di bawah ini. Langsung kita klik, modal kita klik juga, harga jual, dan stok. Nah, otomatis tabel kita sudah terbentuk garisnya. Nah, sekarang kita akan mengatur fontnya, ukuran, hurufnya, dan peletakannya. Nah, yang pertama kita akan mengubah dari bentuk hurufnya.
kita blok semua tulisannya. Dari yang judul ini kita juga ubah juga karena fontnya sama yang akan kita ubah. Di sini kakak klik font name, lalu kakak akan cari Times New Roman. Kita lihat lebih rapi. Nah, otomatis bentuk huruf kita akan berubah menjadi seperti ini. Di sini kakak akan memperbesar hurufnya dengan mengklik font size. Atau adik-adik bisa langsung mengklik increase font size, otomatis teksnya akan membesar seperti ini. Nah, sampai di sini apakah adik-adik mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut lagi. Sekarang kakak ingin mempertebal bagian judul ini dan merubah tata letaknya menjadi rata tengah, tapi yang di bagian tengah sini, bukan selain di tengah kiri dan kanan, di tengah juga di bagian atas dan bawah. Yang pertama kita mempertebalnya dengan cara langsung mengklik icon bold. Otomatis ukuran huruf kita atau teks kita akan berubah menjadi tebal. Nah, berhubung teks ini terpotong, kita akan merubah ukuran dari kolom laporan penjualan kita. Kita blok lagi, klik format, lalu autofit column bit. Itu pula juga yang di bagian atas. Jika masih terpotong seperti ini, satu-satunya cara yang adik-adik bisa terapkan yaitu mengklik crop text seperti ini. Sampai di sini apakah adik-adik sudah mengerti? Jika ada yang terlewatkan, bisa langsung chat zoom-nya atau langsung on mic aja, nggak apa-apa. Karena di sini progres kita sudah sekitar 80% sudah selesai. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Kita akan memberikan warna di bagian-bagian dari tabel ini. Di sini kakak akan memberikan warna di bagian judul-judul dari bagian tabel-tabel ini. Di sini kakak akan mengklik fill color. Di sini kakak akan memilih warna kuning seperti ini. Sampai di sini apakah adik-adik sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, untuk pembelajaran membuat laporan keuangan kita sudah selesai. Sekarang kita akan menyimpan hasil laporan keuangan kita, karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan menyelesaikan laporan keuangan ini dalam bentuk kalkulasi laba, jumlah laba, rata-rata penjualan, dan juga kita akan membuat grafik sederhana mengenai laporan keuangan ini. Nah, kita klik file, lalu kita pilih save. Di sini kita tentukan letak dari penyimpanan kita. Kakak di sini pilih folder baru, membuat folder baru. Kakak ketik judulnya, laporan keuangan, lalu kakak klik save. Otomatis file kita akan tersimpan. Nah, adik-adik jangan lupa untuk mengingat letak penyimpanan file Excel kalian, karena selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan laporan keuangan ini.